Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tujuan Studi Hukum Islam, yang beranggotakan saya, Ekan Mekolisa dengan NIM 0604032173, dan teman saya Diana Safira dengan NIM 0604032168, dan Selmanda Fadilatus Solihah dengan NIM 0604032192. Langsung saja, yang pertama, pengertian tujuan studi hukum Islam. Tujuan hukum Islam sejatinya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah arah setiap perilaku dan tindakan manusianya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun perbuatan itu dilakukan hanya oleh seorang tanpa merugikan orang lain, seperti seorang yang minum-minum memabukkan. Dalam pandangan Islam, perbuatan orang itu tetap dilarang karena dapat merusak akalnya yang seharusnya ia pelihara, walaupun mereka membeli minuman tersebut dengan uangnya sendiri dan diminum di rumahnya tanpa mengganggu orang lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lisa. Secara garis besar, tujuan studi Islam adalah yang pertama, mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam, bagaimana posisinya dengan agama lain, dan bagaimana hubungannya dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung. Yang kedua, mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana operasionalisasinya dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai pendidikan Islam meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi spiritual, iman, takwa, dan akhlak mulia atau yang tercermin dalam ibadah muamalah. Yang kedua, dimensi budaya. Dimensi budaya adalah kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Yang terakhir, dimensi kecerdasan. Dimensi kecerdasan adalah dimensi dalam pandangan psikologi, merupakan sebuah proses yang mencakup 3 hal: analisis, kreativitas, dan praksis. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Selmanda. Penetapan tujuan hukum Islam bila dikaitkan dengan manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum Islam adalah mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Hukum dalam pandangan usuliyin merupakan aksi Tuhan kepada manusia yang mewajibkan, melarang, dan seterusnya. Karena itu, term yang digunakan merupakan derivasi dari kata kerja fi'il seperti ijab, bentuk masdar, dan tahrim. Hukum sebagai sapaan Tuhan berakibat pada kategorian perbuatan mukallaf. Misalnya, sapaan Tuhan untuk mendirikan sholat berakibat pada tuntunan untuk mendirikan sholat. Itu berarti perbuatan mendirikan sholat termasuk ke dalam kategori tuntunan. Oleh karena itu, term-term yang digunakan pun berupa term-term seperti wajib, haram, makruh, dan sebagainya. Sekian, terima kasih atas presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.